Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin terus mengkhotbahkan Sound Doctrine ini. Bahwa satu-satunya pedoman dalam hidup kita adalah Alkitab. Alkitab itu adalah satu-satunya pedoman hidup beriman orang percaya. Kita bisa mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Artinya begini, kalau Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang sesuatu hal, atau engkau tidak menemukan prinsip apapun yang dapat dikonfirmasikan melalui Alkitab, maka kita tidak perlu mensupportnya. Tetapi segala sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab dan disupport oleh Alkitab itu menjadi prinsip dan menjadi pedoman dasar kehidupan beriman kita. Artinya saudara, kalau Alkitab tidak pernah membicarakan sesuatu hal, tidak pernah menyinggungnya, tidak pernah mengatakan sesuatu sebagai prinsip yang harus kita taati, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukannya. Karena sudah jelas itu tidak Alkitabiah. Saya ingin mengajak setiap orang percaya untuk tidak menarik-narik atau mengajak-ajak orang lain untuk melakukan praktek-praktek yang sama. Semua praktek yang tidak disupport oleh Alkitab. Kalau kita mengajak orang melakukan sesuatu praktek hidup beriman sementara tidak ada dasar di dalam Alkitab, maka kita mengajak orang untuk jatuh di dalam kesesatan. Kita mempelopori kesesatan itu dalam hidup kita. Kita menjadi penyesat dan membawa orang lain tersesat. Begitu. Bible talks. Kalau Alkitab mengatakannya, ya kita menyetujuinya dan mengatakan amin. Tapi kalau Alkitab tidak mengatakan, maka kita tidak perlu melakukannya. Firman Tuhan atau Alkitab menjadi kata terakhir. The final word. Ini prinsipnya harus clear. Kalau memang disupport, dikatakan ada di dalamnya. Jadi menjadi satu garis lurus, harmonis. Maka itu sebenarnya yang disebut dengan sound doctrine. Alkitabiah. Sound doctrine artinya apa? Perkataan yang terus saya ulang-ulang. Didaskalia higiainose. Pengajaran yang Alkitabiah. Pengajaran yang sehat. Pengajaran yang tanpa error. Tanpa kuman, tanpa bakteri. Tidak bercacat. Didaskalia higiainose itu dari Alkitab. Firman Tuhan mendengung-dengungkannya kepada kita. Jadilah orang percaya yang sound doctrine. Orang percaya yang Alkitabiah. Ini prinsip hidup, tuntutan hidup, tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya. Jadi orang percaya harus menambahkan ke dalam hidupnya setiap hari prinsip-prinsip yang Alkitabiah. Yohanes 6 ayat 33, saya sudah sampaikan hal ini. Yesus katakan,
carilah dulu. If you first seek the kingdom of God and His righteousness. Ada kata-kata if you first seek the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Jadi the first, yang pertama, yang terutama, priority, the ultimate purpose of Christian believer, of Christian life is what the Bible said. Ya. Kata Alkitab itu, pengajaran Alkitab menjadi tujuan utama. Jadilah orang Kristen yang seperti itu. Yang Yesus maksudkan adalah mencari yang terutama dan yang pertama, prioritas adalah memberikan waktu untuk mencari prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip sound doctrine. Sound doctrine itu bukan miliknya Pendeta Wanda Dumais. Saya hanya meneruskan prinsip sound doctrine. Saya teruskan kepada murid-murid yang menerima sound doctrine. Mereka meneruskan lagi kepada orang lain. Sehingga apa? Ketika sound doctrine dipahami, orang bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Amin, saudara. Sesuai dengan prinsip-prinsip sound doctrine. Jangan asal-asalan mengajar Alkitab. Jangan asal-asalan memahami Alkitab. Alkitab berkata apa? Itu yang kita katakan. Kalau tidak ada support Alkitab, kita tidak perlu mempercayainya atau mempraktekannya. Meskipun praktek itu sudah berurat akar. Sudah dilakukan bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Tidak peduli. Kita mendengar apa kata Alkitab. Bukan apa kata manusia. Menuruti apa kata manusia. Yesus sudah bilang. Matius 6 ayat 33 sekali lagi. If you first seek the kingdom of God and His righteousness. Matthew 6:33. And all those things shall be added unto you. Hal-hal yang menjadi impian-impian kita. Pertambahan-pertambahan, ketambahan di dunia ini. Akan Tuhan tambahkan. Kalau engkau menjadi orang percaya, prioritas hidupmu apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, prinsipnya. Begitu. Saya tidak menyuruh orang untuk menjadi pendeta, tidak. Menghidupi prinsip Allah di dalam hidupmu, menjadi orang Kristen yang Alkitabiah. Karena saya katakan, kebenaran itu yang akan kita bawa sampai kekekalan. Kita tidak membawa apapun. Harta apapun, kemewahan apapun, pangkat apapun, kekayaan apapun, kehebatan apapun, kuasa apapun. Ketika seorang manusia meninggal, semua itu ditinggalkan. Apa yang tersisa? Bukan nama baik, saudara. Kebenaran. Bagi orang percaya, prinsip Alkitabiah itu, sound doctrine itu, bersifat kekal. Berarti Alkitab menjadi kata terakhir. Final word. Absolute authority. Otoritas terakhir dari firman Tuhan. Kalau engkau menyebut dirimu orang percaya, percaya Yesus, percaya Allah. Makanya saya bilang teologi itu artinya apa? Theos dan logos. Theos itu Allah, logos itu firman Allah. Berteologi artinya mengakui keberadaan Allah. Lalu apa? Mempelajari
Allah itu dalam firman yang diwahyukan. Firman yang Allah wahyukan hanya Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. 27 perjanjian lama. 39 perjanjian lama. 27 perjanjian baru. Perjanjian lama ditulis di dalam bahasa Ibrani. Dan saya menggunakan Masoretic Text untuk membacanya. Anda yang tertarik untuk belajar perkataan Theopneustos, firman Allah yang Theopneustos, bisa ikut kelas kami. Belajar bahasa Ibrani, membaca Alkitab di dalam bahasa asli. Menggunakan Masoretic Text. Saya sudah menawarkan secara cuma-cuma. Free, saudara. Kalau engkau ikut pelajaran bahasa Ibrani melalui kelas-kelas online lain, engkau perlu membayar. Ya, ratusan dolar. Belajar bahasa Ibrani. Sekolah dengan Pendeta Wanda Dumais gratis. Tapi gratisan itu bukan kualitasnya rendah. Boleh cek mahasiswa kami yang belajar. Mereka mencintai Tuhan dan firman-Nya ketika mereka belajar sungguh-sungguh bisa membaca dalam bahasa asli. Kemudian perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Saya menggunakan Textus Receptus, TR atau TR. Murid-murid kami, mahasiswa kami juga belajar bahasa Yunani. Ya, bukan cuma anak-anak muda, ibu-ibu, orang-orang yang sudah berumur, mereka bisa. Dan itu menimbulkan kecintaan. Karena Alkitab bahasa asli itu adalah Theopneustos yang diilhamkan Allah. Alkitab yang tidak pernah salah. Alkitab yang ineran dan infallible, tidak pernah salah, tidak bisa menjadi salah. Jadi saudara, kalau hidupmu tertanam di dalam Alkitab menganggap firman Tuhan sebagai kata terakhir, otoritas terakhir, absolute authority in your life, then you're gonna be see your life will be cherished, will be blessed more than what you think. Ya. Kenapa? Karena prinsip-prinsip dunia sekarang tidak ada artinya lagi. Kalau sudah berpegang kepada Alkitab sebagai the final authority, maka kita tidak memerlukan lagi pengalaman-pengalaman ekstra Alkitab. Tidak usah percaya kepada extra biblical experiences. Karena banyak orang yang mendasarkan hidupnya kepada praktek-praktek yang tidak disupport oleh Alkitab. Begitu, makanya saya akan berusaha terus mengajar sound doctrine. Bagi saya, ketika engkau yang mendengarkan pengajaran-pengajaran sound doctrine, mendengar dan memahaminya, maka engkau akan sanggup bertindak, akan sanggup mempraktekannya dalam hidupmu. Dan saya senang, saya merasa puas bila ada orang Kristen yang bertumbuh di dalam kebenaran iman yang sesungguhnya. Jadi tidak dibodoh-bodohin lagi oleh pendeta-pendeta. Tidak ditipu lagi oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai pekerja rohani. Kalau engkau tahu kebenaran itu dari dalam hidupmu, maka ada kebebasan yang kuat untuk melakukannya. Yesus bilang apa? Yesus bilang di dalam Yohanes 8. Saya baca 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, logos-Ku, melogo, kamu benar-benar murid-Ku. Murid Yesus itu
tetap di dalam logos. Ya, bukan mencari pengalaman-pengalaman di luar Alkitab, bukan melakukan praktek-praktek yang sumbernya tidak jelas, bukan percaya kepada aturan-aturan, tradisi yang sebenarnya tidak disupport oleh Alkitab. Ayat 32 dari Yohanes 8. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sesungguhnya orang yang belum mengenal kebenaran, mereka masih terikat. Seperti orang yang dirantai, seperti orang yang dikurung, seperti orang yang berada di dalam himpitan sesuatu. Percaya saya, kalau engkau belum mengenal kebenaran, hidupmu akan terus merasa tertekan. Karena Yesus sudah katakan, ketika kamu tahu sound doktrinku, tahu kebenaran, tahu aletheia, the truth. Aletheia itu kebenaran yang sesungguhnya dari Allah, kebenaran yang pasti, sound doctrine. Sesudah itu, kebenaran itu menuntut moral atau duty dari manusia untuk dilakukan. Yesus bilang, kalau kamu mengenal, kamu paham, mengerti, kamu tahu, kamu betul-betul memahami, maka dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan. Saya percaya dan saya tahu banyak orang yang sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Pendeta Wanda Dumais. Saya cuma saluran saja. Saya tahu mereka sudah banyak yang dibebaskan. Ketika tahu kebenaran, mereka bilang ke saya, menghubungi saya secara pribadi, terima kasih Pak Wanda. Sekarang saya jadi mengerti. Terima kasih Pak Wanda, sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Iya, kalau engkau belum tahu kebenaran, engkau akan terus berada di dalam ikatan. Mungkin terasa engkau merdeka. Engkau tidak ditekan oleh siapapun, tapi engkau berada di dalam pengaruh-pengaruh, tekanan-tekanan yang tidak engkau sadari. Yesus katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan aletheia itu akan memerdekakan kamu. Will give you the real freedom. Amin. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.